Nah, yang pertama kita selalu mengenal Salahuddin Al-Ayyubi ini dari Mesir. Karena ada dinasti Ayyubiyah di Mesir, di Kairo. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi ini bukanlah orang Mesir asli. Dan sebagaimana sebagian besar dinasti-dinasti yang ada di Mesir, ternyata bukan warga pribumi. Jadi tidak ada istilah putra daerah di sana yang berkuasa. Hampir semua adalah pendatang, termasuk nanti Nabi Yusuf yang dari dinasti bangsa Hyksos, kemudian Bani Israel selama 3 abad lamanya berada di Mesir sampai nanti dibawa oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Merah dan mengarungi Gurun Sinai dan akhirnya masuklah ke negeri Palestina melalui Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman dan kemudian terpecah-pecah hingga sekarang. Nah, kalau kita melihat agar kita sama-sama punya wawasan dan punya gambaran bagaimana di sejarah Mesir ini dimulai dari masa Fir'aun, nah, tahun 3100 sebelum Masehi sampai 332 sebelum Masehi itu ada 3 kerajaan, kerajaan lama, kerajaan pertengahan, dan kerajaan baru. Dan seluruh piramida-piramida yang ditemukan di Mesir ini sebagian besar, kalau bisa dikatakan 90%, itu adalah dibuat pada masa kerajaan lama, maka usia piramida rata-rata sangat lama. Nah, kemudian setelah itu kita sama-sama tahu dinasti Firaun itu dikalahkan atau dibubarkan oleh dinasti Ptolemus saat Iskandar the Great berhasil menaklukkan Mesir dan mendirikan kota Alexandria. Nanti kota Alexandria kita akan bahas juga tentang bagaimana kiprah Salahuddin di sana. Nah, kemudian sama-sama kita ketahui bersama dinasti Ptolemus ini atau Bait Ptolemus itu berakhir dengan dinasti Romawi saat Cleopatra VII tidak sanggup kuasa meskipun dibantu oleh kekasihnya Mark Antonius yang sebelumnya Julius Caesar melawan Kaisar Octavianus. Kemudian Romawi berkuasa dari 30 sebelum Masehi sampai 641 Masehi sampai nanti datangnya Futuhat Islamiyah di bawah sahabat Amr bin Al-As. Ya, Masjid Amr bin Al-As nanti adalah masjid yang tertua di benua Afrika yang masih ada. Nah, kenapa Islam melakukan futuhat ke Mesir? Bukan karena ingin melakukan ekspansi, tetapi karena ketika itu kaum muslimin setelah berhasil mengalahkan negeri Syam, Umar bin Khattab sudah menerima kunci gerbang Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis dan Syam sebagian besar di bawah kaum muslimin. Amr bin As mendekati Khalifah Amirul Mukminin Umar dan mengatakan futuhat harus dilanjutkan ke Mesir. Kenapa? Ada beberapa macam alasan. Alasan yang paling kuat adalah karena di Mesir saat itu tentara Romawi berkumpul di sana yang kalah perang dan mereka menghimpun kekuatan. Jadi Mesir mau tidak mau harus disempurnakan oleh futuhat Islamiyah. Nah, ketika Mesir berada di dalam Futuhat Islamiyah dan sudah ditaklukkan, kita sama-sama mengetahui ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Ikhshidiyah. Nah, barulah kemudian ada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini siapa? Awalnya dia berada di Tunisia sana. Jadi kalau ada sebuah negara memindahkan ibu kota atau memindahkan wilayahnya, itu adalah dinasti Fatimiyah. Dia berada di dinasti Fatimiyah di sana, di Tunisia. Kemudian karena terjepit dengan adanya dinasti Umayyah Andalusia yang begitu kuat, dan akhirnya mereka memilih supaya memindahkan wilayah Tunisia itu ke Mesir. Nah, di masa dinasti Fatimiyah inilah terjadi perang salib pertama. Nah, makanya perlu dibahas. Nah, kemudian nanti ada dinasti Ayyubiyah, disinilah Salahuddin Al-Ayyubi selaku pendirinya atau muasisnya sampai tahun 1250. Nah, di masa dinasti Ayyubiyah inilah fokus kita membahas tentang Yusuf. Yusuf adalah nama asli dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian yang setelahnya itu bukan pembahasan kita langsung coba melihat siapakah dinasti Fatimiyah ini. Jadi dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti dengan mazhab Syiah Ismailiyah. Sama-sama kita ketahui bersama Syiah itu ada 3 besarnya, Syiah Isna Syariah, Syiah Ismailiyah, dan Syiah Zaidiyah. Adapun yang paling besar adalah Syiah Isna Syariah yang
ada di wilayah Iran, Irak, dan sebagainya yang mengakui 12 imam. Sementara Syiah Ismailiyah hanya mengakui 6 imam. Nah, kemudian ini adalah penampakan Masjid Amr bin Al-As ya. Ini penampakan Masjid Amr bin Al-As. Adapun ini Masjid Ibnu Tulun. Nanti kalau jalan-jalan ke Mesir bisa mengunjungi masjid-masjid ini. Meskipun pahalanya tetap sama. Karena tidak dianjurkan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Aqsa yang akan kita bahas, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, bagaimana kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi tiba-tiba datang ke Mesir dan menjadi sultan di Mesir dan kemudian menyatukan Syam dan Mesir dan kemudian akhirnya menjadi atau merebut Al-Quds. Nah, maka dinasti Fatimiyah ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk dikaji. Jadi bagi kami pribadi, prestasi Salahuddin Al-Ayyubi itu yang paling hebat bukan hanya merebut Al-Quds, tetapi merubah negara ya, bukan kota, tetapi negara besar yang 2 abad sudah bermazhab Syiah dan kemudian menjadi Sunni. Ini prestasi yang luar biasa dan itu merupakan sangat spektakuler dan tidak mungkin atau mustahil itu dilakukan di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang satu keluarga berubah jadi Syiah atau jadi Sunni, itu sudah jadi masalah. Namun Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil mengubah negara yang tadinya Syiah menjadi Sunni. Nah, ini salah satu masjid di masa Al-Hakim bi Amrillah yang sangat dekat dengan Masjid Al-Azhar di kota Kairo. Memang dinasti Fatimiyah ini tidak melulu kemerosotan, karena di masa kuatnya wilayahnya sampai di Italia sana, di Sisilia, di Italia Selatan. Nah, sangat luar biasa di sana. Namun kita sama-sama mengetahui bahwasanya perang salib pertama itu terjadi di masa dinasti Fatimiyah. Tahun 1096 sampai 1099, meskipun pemicunya adalah Perang Manzikert saat Sultan Alp-Arslan berhasil mengalahkan Imperium Bizantium. Makanya kami butuhkan slideshow ini supaya kawan-kawan terasa akrab dengan nama-nama wilayah, kemudian nama-nama dinasti, nama-nama tokoh, yang kemudian bisa kita juga nanti akrabkan dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, ini Masjid Al-Azhar yang tadinya didirikan oleh dinasti Fatimiyah ambil aliran Syiah, kemudian sempat dibekukan sebentar di masa Salahuddin dan kemudian di masa Mamalik kembali lagi bangkit dan sekarang menjadi sebagai kiblat atau referensi Islam moderat yang ada di dunia. Nah, maka penguasa Fatimiyah ini ada 14 orang penguasanya, yaitu dimulai dari Ubaidullah Al-Mahdi dan terakhir nanti kita akan melihat Al-Adid Lidinillah. Ini adalah sultan atau bukan sultan, mereka memanggil penguasa dengan khalifah. Jadi saat itu di masa Fatimiyah berdiri itu, saat di musim haji hampir 50 tahun lebih kaum muslimin itu memiliki 3 khalifah sekaligus. Kalau di musim haji itu ada benderanya. Ini adalah jamaah atau khalifaan dari dinasti Fatimiyah yang ada di Kairo. Ini dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad. Ini dinasti Umayyah Andalusia yang ada di Cordoba. Dan sebagainya. Ini penampakan Masjid Husain. Masjid Husain ini penting sekali dibahas. Kenapa? Karena di masa Perang Salib itulah dinasti Fatimiyah melakukan barter atau melakukan penawaran agar mengizinkan kepala Imam Syahid Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, dibawa dari tanah Palestina ke Kairo. Dan di sini, di Kairo inilah didirikan Masjid Husain yang menjadi destinasi para turis. Kebetulan dekat juga berseberangan dengan Masjid Al-Azhar. Nah, ini penampakan dari ininya ya, kuburan atau jenazah kepala Imam Husain. Nah, kemudian dinasti Ayyubiyah. Jadi kalau kita
sampaikan sebuah joke ya. Kalau dulu ada istilah keluarga Agus melakukan reuni. Kalau di dalam Islam itu keluarga Udin yang paling hebat itu adalah keluarga Salahuddin. Mengapa demikian? Nah, karena Salahuddin ini punya ayah namanya Najmuddin. Kemudian nanti Salahuddin ini punya paman yang mengajarinya dunia militer bernama Asaduddin. Dan guru dari Salahuddin adalah Nuruddin, dan Nuruddin punya ayah Imaduddin. Nanti Salahuddin meninggal digantikan oleh adiknya Saifuddin, dan Salahuddin punya menteri yang paling hebat di Mesir bernama Bahauddin. Nah, jadi keluarga Udin paling hebat di masa sejarah Islam adalah keluarganya Salahuddin. Nah, teman-teman jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ini penampakan benteng Salahuddin. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita akan melihat ini adalah peta Mesir. Jadi peta Mesir ini sangat penting sekali karena di masa Perang Salib, Mesir memainkan peranan pentingnya dalam 3 kali Perang Salib. Dimulai dari Perang Salib kedua, Perang Salib ketiga, dan nanti Perang Salib ke-7. Perang Salib ke-7 ini sangat fenomenal yang membuat dinasti Ayyubiyah berakhir dan digantikan dinasti Mamalik. Nah, ini adalah penampakan benteng Syaubak. Coba bayangkan benteng Syaubak ini di atas bukit, di atas gunung, dan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan jalan terjal yang menghalangi, sehingga Manjanik atau ketapel raksasa itu sangat kesulitan, dan Salahuddin butuh hampir berbulan-bulan untuk bisa menguasai atau benteng Syaubak ini. Nah, ini benteng Syaubak yang ada di Jordan ya, yang ada di wilayah Syam, atau benteng Karak juga. Nanti benteng Karak inilah yang menjadi pemicu perang Hattin saat Arnad atau Rainat melakukan Quta'ut Tariq atau mencegat para kafilah-kafilah haji yang ada di antara Mesir, Syam, dan Hijaz. Nah, kemudian ini bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan masjid ini ya, ini adalah Masjid Muhammad Ali Pasha yang dibangun di masa modern. Tapi benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini dibangun karena begitu banyak gangguan dan problema Salahuddin Al-Ayyubi saat pertama kali menduduki Mesir. Dan uniknya, Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah menikmati tinggal di benteng ini. Sampai akhir wafatnya pun demikian. Jadi benteng ini dibangun oleh Bahauddin Karkush dan kemudian dikenal dengan Qal'ah Jabal. Hebatnya, benteng ini menjadi istana negara sampai tahun 1800-an. Jadi hampir 7 atau 8 abad yang menjadi istana negara. Maksudnya kepala pemerintahan tinggal di sini. Nah, ini di masa jayanya bagaimana dinasti Ayyubiyah berkuasa sampai di Afrika Utara, kemudian kawasan Hijaz dan kawasan Syam, terutama di Palestina. Nah, Perang Salib. Perang Salib ini sangat penting, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, karena Perang Salib inilah Salahuddin Al-Ayyubi muncul. Namun di masa kapankah Salahuddin Al-Ayyubi ada? Sebab sama-sama kita ketahui Perang Salib ini bukan perang setahun 2 tahun, tapi hampir 2 abad lamanya. Jadi dimulai dari tahun 1095 sampai 1291. Rentetannya ada pahlawan-pahlawannya, ada Sultan Al-Arslan, Sultan Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, nanti ada Sultan As-Salih Ayyub, kemudian Sultan Baybars, Kutus, dan Qalawun yang terakhir melenyapkan keberadaan atau entitas
pasukan salib yang ada di bumi Palestina. Jadi insya Allah keyakinan kita melenyapkan atau menghilangkan negara Israel itu tetap harus ada. Meskipun saat ini suatu hal yang sangat berat untuk menghilangkan Israel dari bumi Palestina. Tapi bukan berarti tidak mungkin, sebagaimana kita berkaca kepada sejarah. Nah, peristiwa Manziket ini tahun 1071 yang memicu Kaisar Alexius ini meminta bantuan Paus Urbanus II. Padahal sama mereka terjadi friksi atau persaingan hebat terkait mazhab Kristen mereka. Satu mazhab Kristen Katolik dan satu Ortodoks Timur. Tetapi ketika mereka terancam, maka bersatulah Kristen ini Ortodoks, ada Nestorian, ada Armenia dan Katolik. Armenia sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu lalu berperang sengit dengan Azerbaijan dan dimenangi, atau dalam eskalasi terakhir bagaimana mereka berakhir dan Azerbaijan berhasil memenangi pertempuran. Jadi Armenia ini bukan wilayah yang muncul tiba-tiba. Justru Armenia ini adalah wilayah yang pertama kali secara negara menetapkan Kristen sebagai agama resmi negara. Bukan Imperium Romawi Bizantium, tetapi Armenia. Ini penampakan yang sangat terkenal, lukisan ini sangat terkenal yang dijadikan bagaimana kisah Paus Urbanus II mengumpulkan penguasa atau raja-raja Eropa membahas bagaimana serangan perang salib ke bumi Syam atau Palestina di Yerusalem. Nah, kita akan melihat tahun 1135 wilayah yang ada di sini dimulai dari County of Edessa, kemudian Principality of Antioch, kemudian Country of Tripoli, ini ya, Imaratul Raha, kemudian Mamlakah Al-Quds atau Kingdom of Jerusalem. Nah, ini adalah wilayah-wilayah keempat pasukan salib. Jadi mereka mendirikan 4 negara secara tidak langsung. Dan ini ada Armenia Silisia yang berpindah dari wilayah yang ada di sebagaimana ketahui dan pindah ke daerah Teluk Iskanderun di daerah Turki sekarang. Dan ini adalah Siprus dan kemudian wilayah dinasti Imperium Bizantium atau Romawi. Dan ini adalah Fatimah Mesir di Kairo. Ini bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya merubah peta itu dalam pertempuran Hattin yang sangat fenomenal. Maka ketika tahun 1190 terjadilah perubahan yang luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut dan mengalahkan satu persatu daripada wilayah-wilayah yang tadinya milik pasukan salib. Nah, ini peta yang sangat luar biasa yang menunjukkan bagaimana kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini dalam versi bahasa Arabnya ya. Yang tertinggal nanti hanya tinggal Trablus dan Sur atau Cire. Ini ketika datangnya perang salib ketiga yang sangat terkenal dengan musuhnya yaitu Richard the Lionheart atau si Qalbul Asad, si hati singa. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi dengan Richard the Lionheart ini sama-sama hebat, makanya pertempuran sama mereka sama-sama sengit. Dan para sejarawan masing-masing kubu juga menuliskan bagaimana kehebatan lawan dan kawan masing-masing. Karena itulah sejarah tentang Salahuddin Al-Ayyubi sangat dikenal tidak hanya di kalangan kaum muslimin tapi juga di barat. Nah, kita kembali coba ke jalur Gaza. Nah, tadi disebutkan Rafah ya. Penyeberangan Rafah itu ternyata ada di sini. Kita akan melihat bersama di sini. Dan kemudian bagaimana jalur Gaza yang hanya seluas seperti ini mengajarkan kepada dunia, khususnya kepada dunia Islam, kamilah kaum muslimin yang mempertahankan Al-Quds. Menjadi sindiran kepada kita, terutama kepada penguasa-penguasa muslim yang tak berdaya, sama seperti saat di masa Salahuddin Al-Ayyubi, saat ketika berdiri kerajaan Yerusalem dan seluruh penguasa-penguasa di sekitar Syams, di sekitar Mesir, tak berdaya menghadapi kerajaan Yerusalem. Tetapi Gaza menjaga kehormatan, izzah, harga diri umat Islam, bahwasanya perlawanan itu tetap ada meskipun apa yang kami alami seperti ini. Diisolasir, dikurung, dipenjara,
sekian tahun lamanya, tetapi mereka tetap bertahan dan eksis. Nah, kita akan melihat dulu masih ada perbatasan-perbatasan atau pintu-pintu perbatasan, tapi sudah dihapus atau sudah dilenyapkan. Dan dulu di sini ada bandara Yasser Arafat, tapi sudah dibombardir oleh Israel. Nah, jadi satu-satunya adalah akses hanya dari Mesir di perbatasan Rafah ini, sisanya tidak ada kalau ke negeri Mesir. Ini penampakan dari pusaranya Salahuddin Al-Ayyubi di Damaskus, dan ini penampakan dari luarnya. Nah, kalau kita mengamati bendera atau simbol atau syiar-syiar yang ada di negeri-negeri Arab, banyak yang menggunakan seperti ini, hampir mirip dengan Garuda Pancasila kita. Tapi bedanya ini diambil dari filosofinya dari Elang Salahuddin atau Nisr Salahuddin. Di Nisr Salahuddin ini diambil pertama kali ditemukan seperti ini gambarnya, aslinya ditemukan di Benteng Salahuddin. Ini adalah simbol bendera Mesir. Kalau kita melihat ini seperti ini. Nah, ini adalah koin dirham di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ditemukan di Meya Farkin dan saat ini berada di Universitas Perpustakaan Universitas Leipzig di Jerman. Nah, ini diambil saat tahun 2006 saat ada pameran tentang benda-benda purbakala. Nah, ini yang paling sangat fenomenal. Kalau kita melihat foto ini, kita akan teringat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi sebelum berani atau sebelum memutuskan untuk melawan pasukan salib dalam perang Hattin, hal yang dia lakukan pertama kali adalah Tauhid Mas Wasyam, menyatukan negeri Mesir dan Syam. Jadi sebelum itu dilakukan, sangat riskan dan sangat susah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan salibis atau kerajaan Yerusalem. Karena sesuai pengalaman, saat diserang, di tempat lain diserang juga. Saat menyerang sebelah sini, di sebelah sana diserang. Jadi ketika Mesir dan Syam bersatu, itu luar biasa. Ini gambarannya adalah, kisahnya ini adalah bagaimana Jamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, dengan Quwatli, Presiden Suriah, sempat memutuskan untuk bersatu dengan nama Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah Al-Muttahida atau Republik Arab Bersatu. Tapi sayangnya hanya bertahan 3 tahun saja, yaitu tahun 1958 sampai 1961. Banyak sekali penyebabnya kenapa bubar, tetapi penyebab langsungnya adalah di Suriah terjadi kudeta militer oleh militer dan kemudian mereka memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan Mesir. Karena ketika itu pamor Jamal Abdel Nasser sangat tinggi dan sangat populer di kalangan Timur Tengah, terutama dengan sama-sama kita ketahui bersama juga ada di Bandung itu gerakan non-blok bersama Soekarno, bersama Tito dan Nehru. Nah, jadi kemudian bersatu. Kita sama-sama tahu bagaimana kemenangan tahun 1973 di Perang Yom Kippur, di Perang 10 Ramadan, ketika serangan serentak tentara Israel, tentara Mesir, dan tentara Suriah dari dataran tinggi Golan, dan tentara Mesir menyeberang di Gurun Sinai, berhasil mengalahkan tentara Israel yang saat itu diakui sebagai tentara yang tidak terkalahkan. Jadi bagaimana kalau seandainya Mesir dan Syam ini bersatu, maka hal yang paling ditakuti oleh dunia barat adalah hal itu terwujud. Dan kemudian akhirnya Suriah berpisah dan Mesir kemudian menjadi berpisah juga. Nah, ini adalah sebuah lukisan yang ditulis tahun 1954 oleh Sa'ad Tahsin yang sangat terkenal. Bagaimana dalam pertempuran Hattin ketika seluruh raja-raja salibis bersatu melawan Salahuddin dalam padang Hattin dan kekalahan di pihak kaum salibis. Bagaimana ilustrasinya Raja Yerusalem bernama Guy Lusignan itu takluk, dan akhirnya itu adalah cikal bakal dari penyerahan atau pengepungan Baitul Maqdis dan kemudian
Baitul Maqdis berhasil dikembalikan ke pangkuan muslimin setelah 88 tahun terjajah. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dirahmati Allah, dari pemaparan singkat tadi tentu kawan-kawan memiliki sebuah gambaran dan bisa membandingkan bagaimana kondisi sekarang dengan kondisi masa lalu. Di situ kita bisa membandingkan bagaimanakah sebenarnya cara atau apa yang harus kita lakukan untuk merebut Baitul Maqdis. Nah, nanti bisa kita kembangkan dengan dialog insya Allah. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mas Pompi. Silakan Mas Pompi. Ya, nah, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ini tumbuh, ya, kemudian bersama pamannya itu berusaha merebut, strateginya merebut Al-Quds itu seperti apa? Tadi mungkin belum disinggung nih seperti itu, Ustaz. Nah, benar sekali. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu dia adalah asli orang Kurdi. Kurdi itu di mana? Kurdi itu ada daerah Mosul, Diyarbakir, itu Kurdistan. Kakeknya bernama Shazi bin Marwan. Kemudian Shazi bin Marwan ini membawa kedua anaknya, yaitu Najmuddin dan Asaduddin. Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Syirku ke kota Baghdad. Di Baghdad mereka mendapatkan suaka atau mendapatkan tempat di sebuah benteng di Tikrit. Dan konon disitulah Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan. Ada sebuah insiden yang memaksa keluarga Salahuddin kemudian mencari suaka ke Imaduddin Zanki. Dan kemudian oleh Imaduddin Zanki disambut dengan sukacita karena ayahnya bernama Najmuddin, ayah Salahuddin itu memiliki peran besar membantu Imaduddin Zanki dalam sebuah pertempuran. Kemudian Imaduddin Zanki menjadi atau menjabat sebagai gubernur atau sebagai wali yang ada di kota Baalbek di Lebanon sekarang. Nah, saat disitulah masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, coba saya cobakan share screen tentang kronologi Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, dari seperti ini, tahun 1138. Tahun 1139, Salahuddin menjalani masa kecilnya di Baalbek. Tahun 1144, Imaduddin Zanki merebut satu wilayah dari tentara salib. Jadi pahlawan perang salib pertama yang berhasil merebut wilayah perang salib atau kerajaan perang salib itu adalah Imaduddin Zanki. Nanti Imaduddin Zanki punya anak bernama Nuruddin Zanki. Nah, kemudian Nuruddin Zanki ini berhasil menyatukan antara Aleppo atau Alap dengan kota Damaskus dan mendirikan dinasti Zanki. Nah, Salahuddin saat itu ikut juga di Damaskus. Jadi Salahuddin ini pada awalnya sangat tidak suka dengan dunia militer. Dia sangat gigih menekuni dunia ilmu pengetahuan. Kemudian dia jago dalam ilmu ansab, ilmu sirah, kemudian ilmu riyadhiyat, ilmu matematika, ilmu genealogi, ilmu sejarah. Dan sejak usia 11 tahun sudah khatam menghafal Al-Quran. Tetapi pamannya ini bernama Asaduddin. Asaduddin ini memang orang militer pamannya ini dan sangat diandalkan oleh Imaduddin Zanki dan Nuruddin Zanki. Jadi guru militer Salahuddin adalah Imaduddin Zanki. Sementara guru birokrasi atau guru dalam birokrat adalah ayahnya Najmuddin Ayyub. Sementara guru dalam kepemimpinan, dalam karisma sultan itu adalah Nuruddin Zanki. Salahuddin belajar dari ketiga tokoh yang luar biasa ini. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi setiap saat dirayu, dibisiki, setiap saat diceritakan tentang bagaimana Al-Quds saat ini sedang terjajah oleh pamannya Asaduddin. Jadi pamannya Asaduddin ini termasuk orang yang merecoki atau membujuk Salahuddin Al-Ayyubi, mari kita untuk berjihad.
Dan Salahuddin Al-Ayyubi diajari cara mengayunkan pedang, berlatih memanah, berlatih bagaimana menaiki kuda, menunggangi kuda dengan kecepatan yang luar biasa oleh pamannya Asaduddin Syirkuh. Kapan unjuk kebolehan Salahuddin Al-Ayyubi? Yaitu pada usia Salahuddin 26 tahun. Jadi Salahuddin itu datang hampir 3 kali ke Mesir, barulah kemudian menjadi sultan di Mesir. Kedatangan yang pertama pada usia 26 tahun, itu dia hanya sebagai katakanlah bawahan atau pembantu daripada pamannya Asaduddin Syirkuh. Pada usia 29 tahun datang lagi ke Mesir karena terjadi kekisruhan di Mesir. Saat itu Mesir sedang diserang oleh pasukan Salib Kingdom of Jerusalem oleh Raja Amalrik atau Amuri dalam bahasa Arab. Dan Salahuddin dengan pamannya Asaduddin Syirkuh diutus oleh Nuruddin Zangki dari Damaskus menyelamatkan Mesir. Itu kali kedua. Kemudian saat kali ketiga pada usia 31 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi bersama pamannya datang lagi ke Mesir untuk menyelamatkan negeri Mesir dari serangan Yerusalem dan juga dari pengkhianatan Perdana Menterinya bernama Syawar. Salah satu pengkhianatan yang luar biasa adalah kota Kairo itu atau kota Fustat dibakar besar-besaran selama 54 hari. Termasuk diantaranya Masjid Amr bin As yang tidak tersisa sama sekali dan hanya sebagian kecil yang saat ini dianggap sebagai bangunan asli Masjid Amr bin As. Salahuddin datang, berhasil menaklukkan semuanya, kemudian pamannya Asaduddin Syirkuh diangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi usia Asaduddin Syirkuh yang sudah sangat uzur, hanya bertahan 2 bulan, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian ditunjuk menjadi penggantinya pada usia 31 tahun. Inilah cikal bakal atau titik balik dari pribadi atau ketokohan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari yang tidak terkenal sama sekali, pada usia 31 tahun sudah menjadi Perdana Menteri di dinasti Fatimiyah, kemudian dia naik dan secara perlahan-lahan menancapkan pengaruhnya, membubarkan dinasti Fatimiyah, dan kemudian menyatukan Mesir dan Syam, dan terakhir merebut Baitul Maqdis dan lewat pertempuran Hattin dan pengepungan Baitul Maqdis. Nah, kemudian kita sama-sama mengetahui bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana cara dia atau bagaimana sikap Salahuddin Al-Ayyubi saat pengepungan Syam atau pengepungan Baitul Maqdis. Setelah berhasil mengalahkan raja-raja perang salib, raja-raja sekutu Yerusalem dan sebagainya itu dalam pertempuran Hattin, Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung merebut atau mengepung Baitul Maqdis. Perang Hattin terjadi pada tanggal 4 Juli 1187. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi menguasai atau merebut daerah-daerah pesisir yang ada di Palestina sana. Dimulai dari Beirut, dimulai Askalan, dimulai dari Yafa, dan sebagainya. Kemudian barulah semuanya sudah dalam genggaman, memastikan tidak ada kekuatan apapun yang menghalangi dari pengepungan benteng atau pengepungan Yerusalem. Salahuddin kemudian mengepung Yerusalem yang saat itu dipertahankan oleh salah satu pemimpin daripada kaum Salib bernama Balian. Jadi selama 7 hari terjadi pengepungan luar biasa. Yerusalem itu Al-Quds dikepung, dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membuat sebuah pengampunan yang luar biasa. Ini berbeda sekali dengan ketika pertama kali orang-orang kerajaan Salibis memasuki Yerusalem, yang digambarkan yang sangat terkenal itu sampai genangan darah setinggi paha atau setinggi betis. Bagaimana orang-orang dibantai saat itu. Tetapi ketika Salahuddin menaklukkan Yerusalem, apa yang dia katakan, pengampunan luar biasa. Orang-orang diberikan waktu 40 hari untuk berkemas dan meninggalkan kota Al-Quds atau Yerusalem dengan aman, dan kemudian masing-masing membayar tebusan. Laki-laki membayar 10 dinar, perempuan 5 dinar, anak-anak 2 dinar, dan bagi yang tidak mampu dibiarkan sebegitu saja. Maka apa yang dilakukan Salahuddin ini bukan hanya sekedar soal perang dan soal kekuatan, tapi juga soal bagaimana keluhuran akhlak dari seorang panglima Islam. Belum lagi kisah-kisah yang luar biasa yang kita kenal. Bagaimana Richard de Lionheart saat di kemahnya
sedang jatuh sakit, Salahuddin menyelinap dengan dokter pribadinya untuk menyembuhkan Richard Lionheart, musuh bebuyutannya. Ini kisah ini ibarat dongeng tapi benar-benar tercatat oleh masing-masing kedua pihak lewat sejarawan atau juru tulis yang menemani mereka saat itu.